lahir baru pasti mengasihi keluarga. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes, Amin. Shalom, selamat datang di Online Sunday Service di YC. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama aktivitas kami 1 minggu kemarin. Tuhan, sebentar kami berkumpul di sini, kami mau menyembah, memuji-Mu Tuhan. Bapak, biarlah Engkau memberkati ibadah kami, juga berkati setiap kami dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati.
Shalom semuanya teman-teman dari diaspora. Saya Bindi Pati Nasarani dan senang bisa ketemu dengan kalian dalam ibadah online kita hari ini. Izinkan saya berbagi tentang satu kata, yaitu namanya adalah failure atau kegagalan. Saya menemukan bahwa orang dapat berhasil atau gagal dalam kehidupannya akan sangat bergantung dengan bagaimana cara orang tersebut membangun perencanaan yang baik. Tetapi dalam setiap orang membangun sebuah perencanaan, saya hampir jarang menemukan orang taruh kegagalan dalam perencanaan tersebut. Misalnya kita bilang, hari ini saya mau mulai bisnis. Ya lalu kira-kira 6 bulan lagi keuangan saya menipis. Nah 8 bulan lagi bangkrutlah saya. Orang hampir jarang merencanakan namanya kegagalan. Tapi tanpa sadar itu pun terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat bagaimana firman Tuhan mengajarkan untuk kita bisa menghadapinya. Saya baca sebuah ayat dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, firman Tuhan berkata begini. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Itu kan ayat yang kita sering pakai untuk memberikan kekuatan kepada orang lain. Tapi dari sisi lain, artinya firman Tuhan berkata, orang benar bisa jatuh. Alkitab gak bilang sebab orang berdosa jatuh. Alkitab gak bilang sebab 7 kali orang yang gak kenal Tuhan jatuh. Alkitab berkata sebab 7 kali orang benar jatuh. Artinya orang benar pun bisa mengalami kegagalan dalam kehidupannya. Karena itu sangat penting untuk kita bisa meresponi kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah ini yang kita mesti mengerti bahwa failure is an event, not a person. Kegagalan itu bukan pribadi, tapi sebuah peristiwa. Tapi banyak orang ketika mengalami kegagalan dalam kehidupannya, dia terburu-buru melabel dirinya bahwa saya orang gagal. But you can fail, but you are not a failure. Kita boleh mengalami kegagalan, tapi kita bukan orang yang punya identitas kegagalan. Karena itu, waktu kegagalan terjadi, mari bangun sebuah pemahaman yang baru. Bahwa apapun itu, seberapapun besarnya sebuah kegagalan, kita perlu bangun sebuah pemahaman bahwa yang namanya kegagalan itu peristiwa, bukan identitas siapa diri kita. Nah, karena itu kita perlu belajar bersama-sama bagaimana firman Tuhan memberikan arahan dan pengertian untuk kita bisa menghadapi kegagalan dalam kehidupan kita. Di situasi pandemi ini, beberapa teman saya mengalami beberapa hal yang menurut mereka adalah kegagalan. Tapi saya percaya tetap firman Tuhan punya kekuatan yang bisa bantu kita untuk menghadapinya. Nah, ada beberapa prinsip yang kita perlu belajar bersama-sama. Prinsip yang pertama adalah face your failure honestly. Hadapilah kegagalanmu dengan jujur. Artinya ini yang saya percaya. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam kehidupannya. Saya belajar bahwa kita perlu membangun kemampuan dalam pertumbuhan kehidupan kita, dalam kemajuan kehidupan kita. Kita yang perlu ambil tanggung jawab pribadi atas kehidupan ini. Saya mohon maaf, pertumbuhan dalam kehidupan Anda bukan tanggung jawab pemimpin Anda. Bukan tanggung jawab suami Anda, istri Anda, orang tua Anda. Tapi setiap kita masing-masing perlu belajar ambil tanggung jawab penting, ambil tanggung jawab penuh atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kitab Roma pasal 14 ayat 12 berkata seperti ini. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dengan jelas Paulus berkata bahwa setiap kita perlu belajar mengambil pertanggungan jawab bukan tentang orang lain, bukan tentang teman kita, bukan tentang siapa saja, tapi katanya di hadapan Tuhan kita perlu belajar mengambil pertanggungan jawab tentang diri kita sendiri. Dunia punya prinsip, ingat, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Untuk itu, mari sama-sama, untuk menjadi seorang pemimpin, diperlukan kemampuan untuk bisa bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Waktu orang gagal bertanggung jawab atas dirinya sendiri, ini yang dia akan lakukan. Dia akan salahkan siapapun yang lain.
selain dirinya sendiri. Dia akan bilang kalau saya seperti ini pasti gara-gara orang tua saya. Kalau saya seperti ini gara-gara teman-teman saya. Kalau saya seperti ini gara-gara situasi. Dia akan salahkan orang lain, dia akan salahkan situasi, bahkan dia akan salahkan Tuhan sekalipun atas apa yang terjadi atas dirinya sendiri. Nah, karena itu mari yuk berhenti menyalahkan orang lain, berhenti menyalahkan keadaan, dan mulai belajar menjadi anak muda yang siap dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita perlu ambil tanggung jawab sendiri dalam kehidupan ini. Satu kali saya berjumpa dengan seorang ibu yang konseling dengan saya. Dia bercerita tentang suaminya yang pakai narkoba. Sudah hampir 17 tahun lamanya. Nah, saya beberapa kali mendampingi orang-orang yang mengalami ketergantungan dengan narkoba. Nah, tapi hari itu saya memberikan masukan yang jujur. Saya sangat jarang memberikan masukan seperti ini. Tapi entah kenapa ada impresi kuat di hati saya untuk bilang seperti ini. Akhirnya saya bilang sama ibu tersebut, Bu, ya udah kalau gitu begini, kita berdoa saja supaya suami ibu bisa berubah. Terus tiba-tiba dia melihat saya dan dengan nyinyir dan berkata begini, Pak, cuma doa doang, cuma berdoa Pak. Nah, kan saya juga bingung jawab apa. Masa saya bilang begini, Bu, jadi ibu maunya apa? Saya suruh mandi tengah malam, ambil kembang 7 rupa, ayam putih, ayam hitam, lari 7 kilo, mau seperti itu? Kan enggak. Kesannya kayaknya berdoa itu sesuatu yang nggak akademis, sesuatu yang kayak nggak punya bobot begitu. Tapi jujur hari itu, cuma itu aja yang muncul di hati saya. Dan singkat cerita kita berpisah. Dan saya nggak ketemu lagi dengan dia. Nah, kira-kira beberapa bulan kemudian, saya berjumpa dengan dia dalam sebuah acara. Dari jauh dia lihat saya, dia panggil, Pak, sini Pak. Saya mau marah sama Bapak. Kenapa? Bapak gimana sih? Bapak bohong sama saya. Lu ada apa Bu? Saya tanya. Mana Pak? Saya sudah berdoa sekarang. Nggak ada yang berubah. Suami saya masih pakai narkoba. Keluarganya masih berantakan. Dia masih jarang pulang. Katanya berubah. Saya udah berdoa. Pak, bayangin loh Pak ya. Setiap hari saya berdoa Pak. Nggak ada yang berubah. Terus saya bilang, loh Bu, ada perubahan terjadi. Mana Pak? Nggak ada yang berubah kok. Ada Bu perubahan. Mana buktinya coba lihat. Suami saya masih begitu. Mana? Ini Bu perubahannya. Apa perubahannya Pak? Ibu jadi suka berdoa sekarang. Tiba-tiba dia terdiam. Dan saya mulai bilang, Bu, mungkinkah peristiwa ini sebenarnya Tuhan ingin terlebih dahulu memproses ibu menjadi pribadi yang suka berdoa dalam hidup ini. Nah, kadang-kadang kita sangat mudah untuk melepas tanggung jawab dan menyalahkan orang lain dan menyerahkannya sama orang lain. Tapi saya belajar bahwa kedewasaan dalam kehidupan kita menghadapi kegagalan diperlukan dengan membangun kekuatan, bertanggung jawab atas kehidupan kita. Itu prinsip yang pertama. Nah, prinsip yang kedua adalah seperti ini. Make God a part of your failures. Jadikan Tuhan menjadi bagian dalam kegagalan itu. Nah, artinya begini. Waktu kita bertanggung jawab seperti poin pertama, kita akan menemukan bahwa kekuatan kita terbatas. Kesabaran kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Air mata kita bahkan terbatas. Karena itu kita perlu pribadi yang gak terbatas. Yang berjalan bersama-sama dengan kita. Artinya apa? Prinsip yang kedua adalah di dalam proses yang sedang kita hadapi ini, kasih ruang yang besar untuk Tuhan bergerak dalam kehidupan ini. Tapi tetap kita nggak bisa melepaskan tanggung jawab yang pertama. Kita jangan, oh ya udahlah, orang suka prinsip nomor 2. Tapi orang lupa nomor 1-nya adalah ambil tanggung jawab penuh. Nah, karena itu kitab Mazmur pasal 34 ayat 20 berkata seperti ini. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, kita bilang sekali lagi nih, dikatakan kemalangan orang benar banyak. Artinya apa? Orang benar bisa mengalami kemalangan. Bahkan firman Tuhan bilang bukan cuma mengalami kemalangan, bahkan kemalangannya banyak katanya. Nah, tapi ayat selanjutnya bilang begini, tetapi Tuhanlah yang melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, artinya bahwa dalam perjalanan proses yang sedang kita hadapi, tetap meskipun kita yang pintar, meskipun kita merasa kita bisa, meskipun kita merasa kita mampu, tapi tetap kita perlu memberikan ruang
buat Tuhan berkarya dan bergerak dalam situasi yang sedang kita hadapi. Di Alkitab ada sebuah cerita satu kali, Yesus sedang bersama-sama dengan muridnya naik kapal menyeberang ke tengah danau. Di peristiwa tersebut dikatakan Yesus tertidur. Nggak ada jelaskan alasannya kenapa Yesus tertidur, tapi asumsi saya adalah waktu orang tertidur itu karena dua hal biasanya. Pertama, kecapean, kelelahan. Kedua, karena nyaman. Nah, mungkin ini asumsi saya, yang buat Yesus merasa tenang dan nyaman adalah karena waktu dia sedang menyeberang, dia bersama-sama dengan murid-muridnya yang notabene sebagian murid-muridnya sebelum berjalan bersama Yesus, masa lalunya adalah nelayan. Orang-orang yang memang sudah hebat dalam dunia perairan. Mungkin, nah ini biasanya Petrus kan yang berani ya. Mungkin Petrus bilang begini sama Yesus, "Guru, urusan sembuhin orang, guru jagonya. Tapi urusan bawa kapal, saya jagonya. Tidur aja istirahat, biar kami yang bawa." Karena Petrus besar di laut. Dia dari keluarga nelayan. Dia hidup sebagai penangkap ikan sebelum ketemu Yesus. Dan berjalan ada Petrus, ada Andreas, ada Yakobus, ada Yohanes, dan yang lainnya beberapa lagi. Mereka adalah murid-murid yang sebelum bersama dengan Yesus adalah nelayan-nelayan ikan yang hidup di pesisir pantai. Nah, karena itu ketika mereka berjalan dan tiba-tiba Alkitab berkata badai datang. Dan saya percaya bahwa ini pun bahkan bukan badai pertama Petrus. Mereka besar di laut. Mereka tahu persis bagaimana menghadapi badai. Mereka sudah berkali-kali bawa kapal dengan melewati berbagai macam badai bahkan mungkin. Tapi hari itu kita lihat, bahkan skill Petrus, pengalaman Petrus, jam terbang Petrus, nggak bisa buat dia keluar dari semua itu. Nah, sehingga Petrus nggak punya cara lain selain cuma satu cara, membangunkan Yesus. Dan Yesus intervensi dalam peristiwa itu. So, dalam apa yang sedang kita hadapi, kasihlah ruang buat Tuhan bergerak di tempat itu. Itu prinsip yang kedua. Dan yang terakhir, prinsip yang ketiga adalah learn and grow from your failure. Temukanlah pembelajaran, nah itu penting. Dan bertumbuhlah dari kegagalan itu. Dan menemukan sebuah kemampuan untuk bisa bangkit dan memulai lagi yang baru. Kitab Roma pasal ke-5 ayat ke-3 sampai 5 berkata seperti ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Wow, jadi Paulus berkata begini pertama. Dan karena itu kita bermegah juga di dalam kesengsaraan. Nah, waktu saya pertama kali baca ini, otak saya nggak bisa terima itu. Karena biasanya orang menderita karena kesengsaraan. Biasanya orang mengeluh karena kesengsaraan. Biasanya orang merasa sedih dan nggak berdaya karena kesengsaraan. Tapi Petrus bilang begini, di dalam kesengsaraan aku bermegah. Kenapa? Nah, ini yang Petrus bilang. Kalau tadi kita baca, karena lewat kesengsaraan yang Petrus hadapin, sebenarnya kan gini, ujungnya adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Tetapi dari kesengsaraan menjadi pengharapan yang tidak mengecewakan, nggak terjadi begitu aja. Ada sebuah proses perjalanan. Yang pertama dikatakan karena kesengsaraan melahirkan ketekunan. Artinya bertekun apa sih? Artinya begini, kita melakukannya, mencobanya berkali-kali sampai jadi, itu bertekun. Bertekun tuh bukan begini teman-teman. Kita mencoba, kita gagal, kita berhenti, udah. Itu bukan bertekun. Bertekun tuh begini. Kita mencoba, kita gagal, kita coba lagi. Kita gagal lagi, kita coba lagi. Kita gagal lagi, kita coba lagi. Kita gagal lagi, dan kita coba lagi. Sampai jadi. Ketekunan itulah yang perlu dibangun lewat sebuah kesengsaraan. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata, lewat ketekunan itulah melahirkan tahan uji. Tahan uji juga sama. Sesuatu bisa dibilang tahan uji karena telah melewati ujian, tes berkali-kali sampai dibilang tahan uji. Nah, proses yang perlu dihadapi adalah ketekunan kita yang perlu kita bangun melahirkan pemahaman bahwa
Ketekunan kita akan menghadirkan tahan uji. Dan tahan uji itulah yang akan menjadi pengharapan yang tidak mengecewakan. Artinya belajar nggak sih kita lewat proses yang kita hadapin? Apakah kita bisa menemukan pembelajaran-pembelajaran baru? Bahwa saya menemukan bahwa bahkan lewat kegagalan sekalipun bisa menjadi kelas yang berharga buat kehidupan kita. Ada orang bilang begini, pengalaman adalah guru yang berharga. Saya setuju, tapi setengah. Karena menurut saya bukan pengalaman yang jadi guru berharga. Tapi menurut saya adalah belajar dari pengalaman. Itulah yang menjadi guru yang paling berharga. Artinya pengalaman yang kita evaluasi, pengalaman yang kita pahami, pengalaman yang kita temukan, pembelajaran-pembelajaran baru, itu yang penting. Dalam Alkitab, kalau proses itu sering digambarkan dengan situasi di padang gurun, tahu ya? Padang belantara, padang yang kering, nggak ada kehidupan. Orang katanya kalau masa-masa masuk masa padang gurun, itu masa proses. Di Alkitab juga dikatakan hampir semua orang-orang hebat di Alkitab melewati proses yang sama. Dari siapa? Dari Musa, lewat padang gurun yang sama. Elia, Daud, semua Elisa, semua. Bahkan Yesus sekalipun melewati padang gurun yang sama. Bangsa Israel sebelum masuk tanah perjanjian ada fase di padang gurun juga. Nah, ingat berapa lama bangsa Israel melewati proses padang gurun? 40 tahun. Berapa lama Yesus melewati fase padang gurun? 40 hari. Nah, kenapa? Itu pertanyaan yang sangat penting. Karena bangsa Israel nggak belajar, dikatakan mereka marah, komplain, panas, komplain. Nggak punya sendal, mengeluh. Nggak punya makanan, mengeluh. Sehingga setiap proses tersebut, mereka gagal menemukan pemahaman. Akhirnya setelah 40 tahun, bahkan satu generasi harus hilang. Baru mereka bisa punya kemampuan untuk bisa terima janji itu. Tapi Yesus, setiap proses yang dihadapin, dia tahu bagaimana menghadapinya. Dia menemukan pemaknaan, pembelajaran dari apa yang sedang dihadapi. Setiap orang pasti mengalami kegagalan. Pertanyaannya adalah, kita menemukan pembelajaran nggak sih dari kegagalan tersebut? Karena pembelajaran tersebutlah yang jadi kekuatan untuk kita membangunnya, mengerjakannya, dan memulainya. So, hari ini saya berdoa, selesai ibadah ini, kita akan melihat kegagalan dengan kacamata yang berbeda. Bahwa mereka bukan musibah. Mereka bukan jati diri kita. Mereka cuma sebuah event atau peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Dan di tengah-tengah apa yang terjadi itu, tetap pasti Tuhan punya sesuatu yang Dia mau kita belajar bersama-sama. So, hari ini, semoga ini menjadi kekuatan buat setiap kita untuk memulai hari yang baru besok. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan berkati seluruh keluarga besar di diaspora ini. Karya Tuhan besar, janji Tuhan ajaib dalam setiap hidup mereka. Kami siap menghadapi tantangan, kami melihat dengan cara yang berbeda, dan menghadapinya bersama-sama dengan Yesus. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. God bless you, saudara. Rasakan dan nikmati.
Saudara, siang hari ini kita bersyukur kita sudah ditegur, dikuatkan, dan diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Pastor Benny untuk pelayanannya. Kami berdoa senantiasa supaya dalam keluarga, usaha, dan keseharian Pastor Benny dipeliharakan dan diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita. Sekali lagi kita akan bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau melalui puji-pujian, bahkan firman Tuhan yang menguatkan kami, dan juga persekutuan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa supaya Engkau terus menjaga hati kami, Engkau memeliharakan kami, bahkan Engkau memberikan kami hikmat ya Tuhan, supaya dalam keseharian kami bisa berfungsi dengan baik sebagai anak-anak muda. Lebih dari itu Tuhan, kami bisa menjadi berkat untuk sekitar kami ya Bapa. Kami berdoa untuk Pastor Benny, kiranya Tuhan berkati beliau dalam usaha, keluarga, bahkan pelayanannya. Tuhan pakai supaya senantiasa semakin banyak anak muda yang mengenal Kristus, yang terus dalam kehidupan mereka berfungsi dengan baik sebagai anak-anak Kristus yang memiliki hati, pikiran, dan perilaku seperti Kristus. Tuhan sertai langkah kehidupannya ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami ya Bapa, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami, dalam keluarga kami. Tuhan sertai, Tuhan cukupkan segala sesuatu, dan Tuhan peliharakan juga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kalau pada siang hari ini Tuhan, kami sudah diberkati, dan kami percaya Tuhan, Engkau juga akan lebih memberkati kami ya Bapa. Karenanya kami siap Tuhan untuk Engkau memberkati kami. Anak muda, tengadakanlah kedua tanganmu, arahkanlah pikiran dan hatimu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Kita bertemu di minggu depan.